Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih pagi ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman di minggu ketiga ini pada bulan Juli ini dengan tema kekuatan bersyukur. Ya, kekuatan bersyukur. Bapak Ibu sering mendengar ada kekuatan doa. Bapak Ibu sering mendengar ada kekuatan iman. Tetapi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kekuatan bersyukur. Ya, kita buka dulu di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Kita buka, kita baca bersama-sama. Nanti ayat nasnya di bagian A. Ya. Yang sudah menemukan bisa kita baca bersama-sama 1 Timotius 1 ayat 12. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Dia yang telah mengangkatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia ya. Kita baca lagi di bagian A sampai Tuhan kita dengan keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kata-kata bersyukur itu mudah diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit kita praktekkan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, bisa saja kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Usia kita bertambah, mengucap syukur. Promosi pekerjaan dinaikkan, kita mengucap syukur. Gaji dinaikkan, kita mengucap syukur. Keluarga kita bahagia, kita mengucap syukur. Berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan, kita mengucap syukur. Kita berjualan laris, kita juga mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, dikala kita mendapatkan kesulitan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, mampukah kita mengucap syukur? Doa-doa beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun kita naikkan, tetapi kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Suami kadang-kadang menjengkelkan hati kita. Istri kadang-kadang menjengkelkan hati kita. Anak kadang-kadang tidak bisa diatur. Perekonomian makin hari makin melorot, makin turun. Bahkan kita jualan pun kelihatannya tidak seperti yang kita harapkan. Mampukah diri kita mengucap syukur dalam keadaan seperti ini? Padahal Bapak Pendeta Yeremia kemarin mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan tertekan sekalipun, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau firman ini dilakukan khususnya orang-orang yang percaya, di dalam mengucap syukur itu ada kekuatan melalui firman ini. Kok nggak ada yang kata amin toh? Amin. Kalau kita sanggup mengucap syukur dalam segala hal, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang susah. Oh iya, ya.
Kelihatannya Pak Pendeta ingin saya lebih keras lagi ya. Puji Tuhan Pak. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan baik, kita mengucap syukur selalu. Ada kekuatan dari Tuhan. Pagi ini kita akan belajar 5 wujud kekuatan Tuhan di dalam kita mengucap syukur dalam segala hal, baik itu keadaan yang buruk maupun keadaan yang baik, keadaan yang susah maupun keadaan bahagia. Yang pertama, monggo Mbak. Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan, terus Mbak, yang pertama. Ya, ketika hidup kita mengucap syukur, itu adalah bukti kita percaya, kita setia dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita sanggup mengucap syukur di hadapan Allah, walaupun dalam keadaan gonjang-ganjing kehidupan yang tidak menentu, kita tetap percaya, kita tetap setia, bahkan kita berharap kepada Tuhan. Itu kekuatan mengucap syukur yang diberikan Tuhan pada kita. Kadang-kadang di dalam menghadapi kesesakan kehidupan, kita diberhadapkan dengan janji-janji dunia yang menggiurkan Bapak Ibu. Kalau hidup kita, keimanan kita lemah, kita akan mengambil janji-janji dunia yang menggiurkan itu. Dalam pekerjaan terpuruk ada promosi, janji-janji dari dunia yang menggiurkan. Wujud-wujudnya seperti ini. Wujud-wujudnya pindah agama. Ada syarat yang harus kita penuhi. Saat wanita maupun laki-laki yang masih jomblo butuh seorang pasangan hidup, kok lama ya tidak dipertemukan Tuhan dengan pasangan-pasangan tulang rusuk dalam kehidupanku. Kadang-kadang diizinkan kedatangan seorang pria, kedatangan seorang wanita yang mungkin cocok, yang mungkin bisa menjadi hambatan hati kita, tetapi beda agama. Kadang-kadang dunia itu menginginkan yang namanya kita diiming-iming oleh keadaan-keadaan yang membuat kita itu tergoyah. Kadang-kadang kehidupan kekristenan kita itu sebuah dilema. Di dalam menghadapi situasi yang kurang menentu, ada tawaran yang menggiurkan. Kalau saya ambil, pasti hidup kita akan enak. Tetapi kalau saya ambil nanti, kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di saat kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita masih percaya, setia dan berharap kepada Tuhan. Itu kekuatan bersyukur kita. Kekuatan bersyukur kita itu sederhana Bapak Ibu. Di saat kita menghadapi situasi apapun itu bentuknya, kita masih berharap kepada Dia, percaya kepada Dia dan setia kepada Dia. Itu kekuatan bersyukur kita. Tidak mudah goyah. Kadang-kadang kita itu dengan tawaran-tawaran duniawi, tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita tega, kita berani menjual keyakinan kita demi kepuasan hati kita. Kadang-kadang kita itu menjual Kristus untuk promosi jabatan, untuk harta yang mungkin kita butuhkan. Tetapi hari ini ada kekuatan percaya, setia dan selalu berharap. Itu kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Ya. Yang kedua, kita buka dulu di kitab Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya minta izin Pak Pendeta, mungkin sampai jam 12 ini Pak Pendeta. Ya. Ya, saya menyampaikan sampai jam 12 ini ya. Ya, Roma 8 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Pak Budi sudah melihat saya kelihatannya nggak enak, saya bilang jam 12 gitu ya. Ya. Roma 8 ayat 28, 1 2 3. Sebab kita sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua, di saat kita mengalami kesesakan, pergumulan, kesulitan kehidupan, Allah itu sebenarnya memperhatikan dan janjinya Dia itu turut bekerja. Contoh, beberapa bulan yang lalu Pak Pendeta itu datang ke rumah saya untuk saya tugas PPK ya Pak ya. Ya. Ibaratnya Pak Pendeta itu Tuhan Yesus, saya itu adalah umatnya. Di saat saya mempersiapkan umatnya menghadapi untuk kebutuhan PPK itu tadi, Pak Pendeta itu bukan hanya melihat saja, tetapi mempersiapkan sama Pak Dato. Sebagaimana Tuhan, sebenarnya Tuhan itu selalu memperhatikan dan ikut campur tangan dengan masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak sabar menanti campur tangan Tuhan. Kadang-kadang kita malah berontak, malah pamer di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah memberikan sumbangan kepada gereja, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah melayani worship leader, aku sudah melayani khotbah, aku sudah melayani ini, aku sudah melayani itu. Mengapa kau izinkan aku, kau hadirkan masalah ini kepadaku? Di manakah keadilan-Mu Tuhan? Jujur, kadang-kadang kita itu berontak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita itu tidak mau taat di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi sangat Tuhan marah itu kadang-kadang kita itu pamer. Gereja itu kalau tidak ada saya, bagaimana keadaannya? Ada, tapi di sini tidak ada. Gereja itu kalau tidak ada saya, apakah bisa berlangsung? Gereja itu kalau tidak ada saya, apakah bisa? Kadang-kadang kita itu pamer di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan itu dipamer-pamerkan di hadapan Tuhan. Ada di gereja saya lama dulu, tim pujian pernah ngomong sama saya, gereja ini kalau tidak ada saya, tim pujiannya itu melempem Pak. Dia ngomong seperti itu. Umpama saya pergi, nggak mungkin jalan tim pujiannya. Kamu sombong di hadapan Tuhan, kamu pamer di hadapan Tuhan. Belum apa-apa dibandingkan apa yang sudah kau berikan, Tuhan berikan dalam kehidupanmu, dan dibandingkan apa yang sudah kau berikan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita pamer di hadapan Tuhan. Pada pelayanan, saya bisa khotbah, saya bisa ini, saya bisa itu, semua itu karena anugerah Tuhan Bapak. Ini yang harus kita catat. Tuhan tidak pernah melihat harta Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melihat pelayanan Bapak Ibu. Tuhan tidak usah kau pamer-pamerkan apa yang sudah kau perbuat untuk gereja, untuk jemaat. Tetapi yang harus kita perhatikan,
kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Salah satu bisa membacakan kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, berdiri, salah satu bisa membaca. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tolong salah satu bisa membaca. Masa harus Pak Pendeta, masa Pak Pendeta sudah diberkati, yang lain diberkati Tuhan. 1 Samuel ayat 16 ayat yang ke-7. Monggo. Berdiri. Ya. Puji Tuhan. Pelayanan kita itu sebenarnya tidak harus diperlihatkan kepada Pak Gembala, kepada seseorang. Yang penting hati kita di hadapan Tuhan itu tulus. Hati kita di hadapan Tuhan itu benar-benar. Pak Pendeta tadi sebelum ibadah doa, jangan kita itu hanya tebar pesona dalam pelayanan, hanya sensasi saja. Tetapi pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Mungkin kita dilihat orang, wah, pengkhotbahnya seperti ini, worship leadernya seperti ini. Tetapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Sungguh-sungguh enggak kita melayani di hadapan Tuhan. Ini yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, waktunya makin cepat terus ini Pak Pendeta. Ya, yang ketiga, kita akan membaca. Ya, yang ketiga, kita buka dulu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan baca, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekuatan yang ketiga, ketika hidup kita bersyukur, Tuhan itu selalu memberi jalan keluar bagi masalah kita. Ketika kita bersyukur, Tuhan itu berjanji akan memberi jalan keluar bagi pergumulan kesulitan hidup kita. Ada dua kekuatan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah itu memberi cobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah sudah tahu. Bu Ana Saryati kekuatannya 50 kilo, nggak mungkin diberikan 75 kilo. Saya kekuatannya mungkin 60 kilo, nggak mungkin saya diberikan 100 kilo. Allah sudah bisa mengukur kekuatan kita. Yang kedua, di saat kita menghadapi pencobaan ini, jalan keluar itu sudah Allah berikan. Tinggal kita sabar enggak menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, besok berdoa langsung dijawab. Besok berdoa langsung didengar, langsung dijawab Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin kita menginginkan, oh begini. Mungkin kita disuruh nunggu 1 bulan dulu.
nunggu 4 bulan dulu, nunggu 1 tahun dulu. Sabar enggak kita menghadapi menunggu itu? Ini Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ini yang harus kita responi dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ya, ketika hidup kita bersyukur dapat mengendalikan sikap dan perkataan kita. Nanti dibaca di dalam Kolose 3 ayat 17. Kalau boleh jujur di hadapan kita, segala perselisihan khususnya di dalam rumah tangga itu awal-awalnya karena satu pihak tidak merasa bersyukur. Ya, satu mungkin istri tidak merasa bersyukur dengan gaji suami. Suami ya tidak pernah bersyukur dengan keadaan istri yang seperti ini. Akhirnya terjadilah mau renungkan. Kita itu dibentuk oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Saya dibentuk oleh istri saya dibentuk oleh anak saya. Mungkin istri saya dibentuk oleh Maria. Mungkin istri saya dibentuk oleh kelakuan saya yang kurang berkenan. Saat-saat ini, hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin suami kalian menjengkelkan. Tuhan, kok mengapa saya pertemukan dengan orang yang seperti ini? Kelakuannya tidak pernah berkenan di hadapan. Akhirnya kecewa dan kecewa Bapak. Tapi satu hal, di saat engkau menyaksikan suamimu, di saat engkau menyaksikan istrimu, di saat engkau menyaksikan anakmu yang mungkin kurang berkenan di dalam hatimu, Tuhan minta kita mengampuni. Memang sulit Bapak Ibu untuk mengampuni, apalagi seorang kepala keluarga mengampuni seorang istri, mengampuni seorang anak. Tetapi di saat kita mengampuni ini, ada berkat yang kita curahkan dalam kehidupan kita dari Tuhan. Ada pesan Suwardi ibu saya yang sampai saat ini masih saya pegang. Sejengkel-jengkelnya kamu dengan anakmu, jangan pernah nyepatani ngomong sing ora-ora karo anakmu. Mengko nek anakmu dadine sing apa sing kaya ucapke, kamu rugi sendiri. Nyepatani tahu ya, itu bahasa Perancis Bapak Ibu. Ya, bahasa Perancis campur Belanda. Itu nyepatani. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang diproses, sedang dibentuk oleh suami. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang dibentuk oleh istri. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang dibentuk oleh mertua. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang dibentuk dan diproses oleh anak. Sejengkel-jengkelnya jangan pernah menyepatani anak. Jangan pernah menyepatani istri. Jangan pernah menyepatani suami. Bagaimana Bu saya harus mengampuni Pak? Bagaimana saya harus mengampuni? Kelakuannya sempat menjengkelkan saya. Akhirnya keluar apa? Lidah-lidah, ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab tadi. Akhirnya tinjomoyo keluar semua. Kata-kata di tinjomoyo itu keluar semua.
Tetapi di saat kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita dapat mengendalikan lidah kita, perkataan kita, sikap kita di hadapan Tuhan. Ini kebetulan ada istri saya tahun 2002, sebelum 2000 lah katakan. Saya punya usaha, setiap hari Minggu itu istri saya mau ke gereja, saya tanting. Abot tutulan, apa abot gereja? Kebetulan mau perjamuan kudus. Abot tutulan, nek Minggu soalnya rame, apa abot lunga gereja? Saya mau. Akhirnya dia pergi ke gereja. Lewat mungkin kekuatan doa, saya diproses. Akhirnya saya diizinkan mengalami kebangkrutan Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya dibentur-benturkan dengan kehidupan, kesulitan kehidupan yang mungkin tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya. Akhirnya saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya diproses oleh Tuhan. Tidak lama, sekitar 8 tahun sampai anak saya yang kecil itu lahir. Diproses, saya betul-betul hidup karena firman. Kok bisa Pak? Iya. Kalau kita mengandalkan Tuhan betul-betul dengan dengkul ini, dengan doa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gaji guru honorer 250. Bisa hidup selama 1 bulan. Kalau ini tidak mujizat dari Allah, tidak akan pernah mungkin Bapak Ibu. Saya diproses Tuhan. Katakanlah, ini seharusnya untuk saya, berkat ini untuk saya. Tetapi Tuhan izinkan ketika saya akan mendapatkan berkat ini harus jatuh bangun dulu, harus jungkir balik dulu, harus tersandung dulu untuk mendapatkan berkat. Supaya apa? Supaya kita menghargai apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai suatu ketika saya punya uang itu 18.000, nggak usah malu Bu Haris, ini saksi di hadapan Tuhan. Ya. Saya sakit, istri saya bingung. Nek dit 18.000 tak obat, tak ngobat ke bojoku. Sesuk anakku mangan opo? Di Karanganyar, namanya itu pengobatan klinik tulung bongso. Namanya memang itu. Ada 2 pilihan. Saya melihat anak saya suami saya sakit, tetapi kalau besok ini saya akan periksakan suami saya, anak saya makan apa. Benar-benar diproses. Ibaratnya ini, sebelum di mimbar ini, sebelum diletakkan di sini, ini diamplas dulu, di finishing dulu. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang saat kita mau taat di hadapan Tuhan, saat diamplas ini kalau bisa bicara sakit. Seperti kadang-kadang ketaatan kita mau taat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang taat itu perlu mengeluarkan air mata Bapak Ibu. Kadang-kadang kita taat itu perlu berjuang. Seperti barang ini kita diamplas.
Kalau ini bisa merasakan betapa sakitnya saat diamplas, di finishing ini. Tapi setelah jadi, harganya berharga di mata Tuhan. Nilai jualnya lebih tinggi sebelum barang ini diamplas. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita. Kalau kita taat di hadapan Tuhan betul-betul saat kita diproses, saat kita dibentuk, kita itu berharga di mata Tuhan. Dan hal yang terakhir, kita buka ya, kita buka di dalam Yesaya 32 ayat 17. Hal yang kelima. Ya, saya akan bacakan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Di saat kita bersyukur, kekuatan kita adalah ketenangan dan damai sejahtera. Kita mengandalkan Tuhan betul-betul. Kita dapat mengendalikan mulut dan sikap kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu ikut campur tangan di dalam masalah kita. Bahkan bukan campur tangan, merasakan juga. Di saat engkau disakiti oleh suami, tidak dianggap oleh suami, tidak dianggap oleh istri, tidak dianggap oleh siapapun, sebenarnya Tuhan itu juga merasakan apa yang kita alami, Bapak. Bukan melihat, tapi merasakan. Sehingga Tuhan berikan kekuatan. Kekuatan ini akan mendapatkan yang namanya ketenangan, damai sejahtera. Orang kalau tenang, kalau damai, ya. Contoh pendeta saya dulu bilang, orang kalau bersyukur, damai sejahtera, itu makan tempe rasa capcay. Betul enggak? Makan tempe rasa capcay. Orang kalau tenang bersyukur, makan nasi panas dengan lauk tempe dengan sambal, itu sudah bersyukur banget. Rasanya enak, apalagi gerai layur itu Pak Pendeta. Wah, rasanya enak sekali. Hatinya damai, hatinya tenang. Tetapi kalau masih mendapatkan sesuatu hal yang kurang bersyukur, ya makan capcay rasanya tempe. Karena neko-neko. Hidup yang neko-neko itu apa? Sudah punya TV, jalur TV. Bu, Pak, TV ini kurang gede. Lah napa ki nonton Suara Hati Istri saka Indosiar. Ben krungu api. Akhirnya istri kan suami kan kebakaran jenggot mendengarkan ini. Akhirnya dibelikan TV yang besar. Bila bisa mendengar melihat Suara Hati Istri di Indosiar, Pak Pendeta. Ini saya kemarin itu teman saya itu bilang begini, gara-gara sinetron ini nilai pelakor itu turun. Betul. Gara-gara sinetron ini, beliau kan teman saya itu kan di yayasan responden itu, nilai pelakor, perusak rumah tangga orang itu turun. Gara-gara melihat suara hati istri. Lah inilah. Disyukuri TV 17 in. Disyukuri mobil yang mungkin sudah lama, disyukuri Honda yang mungkin tidak baru lagi. Tetapi kalau ada ketenangan dalam lahir dan batin, ditumpai yo enak, dinaiki yo enak,
bersama istri, bersama anak, bersama suami, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Amin. Ketenangan. Yang namanya sekarang nggak usah pamer lagi di hadapan Pak Pendeta. Pak, aku wis dungo, Pak. Pak, aku wis nyang ngene, Pak. Aku wis nyang ngene, Pak. Begini. Tuhan tahu kok apa yang sudah kamu perbuat. Ya. Saya firman kayak gini, saya percaya di sini tidak ada. Amin. Saya bicara seperti ini karena saya melihat di daerah gereja yang di kutub utara dan kutub selatan. Kalau di sini tidak ada, Bapak Ibu. Sini adalah semua orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dan kalau orang-orang berkenan di hadapan Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Ya, saya kemarin sharing dengan Pak Parjo. Pak, besok bersyukur ya Pak. Ya, maaf ya Pak Parjo, nggak apa-apa ya. Nek dodol kularis aku bersyukurnya sama Mas Yudi, bersyukurnya itu wah. Tapi nerapai mau bersyukur bagaimana? Hari ini Pak, nanti setelah firman ini jualan Pak Parjo, jualannya Mas Yudi diberkati Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Amin. Ini yang harus kita pegang. Ketenangan pribadi, ketenangan dalam hati itu melebihi uang yang kita miliki. Dan kita pasti semuanya akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran-Mu, firman. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meterangkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menjelaskan secara terperinci arti kekuatan Roh Kudus, kekuatan daripada bersyukur ini kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Kau berikan, dan kami akan selalu berharap, setia dan percaya kepadamu, sehingga kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami selesai memberitakan firman-Mu, kami juga mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu sebenarnya kami serahkan. Terima kasih Pak. Ya, shalom. Terima kasih Pak Aris untuk firman Tuhannya. Saya tahu di belakang sana ada Mas Firman, pasti ya, motor mogok ya ditumpaki tetap mogok, itu bersyukur itu tetap mogok ya. Ya, tapi di pagi hari ini kita belajar bagaimana mengucap syukur itu memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa, dan marilah kita senantiasa mengucap syukur. Dan saya undang tim musik maju ke depan selagi saya memberikan pengumuman. Setelah itu nanti saya pimpin doa. Ya, hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk warta jemaat ya. Nanti sore masih ada ibadah kedua, pujian Bapak Tunggoro, Saudari Lauda dan Saudari Bernike, LCD Saudari Tia Hana, firman Tuhan oleh saya sendiri, dan musik oleh Saudari Vero, Saudara Dian dan Bapak Alfian ya. Ini untuk nanti sore. Untuk minggu depan ibadah pagi dan sore akan dilayani firman Tuhan oleh saya ya. Untuk pelayanan sepekan hanya doa Selasa yang kami lakukan secara offline di gereja jam 6:30 malam. Ada persekutuan doa malam, petugasnya Penatua Sumarno.
Untuk Rabu sampai dengan Sabtu akan diadakan ibadah secara online ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana kami sudah coba untuk masukkan firman-firman di ibadah tengah minggu maupun ibadah raya juga nanti akan dimasukkan di podcast ya. Kami baru ada di Anchor dan Spotify. Maksudnya karena saya tahu kondisi yang ada tidak semua jemaat punya wifi ya. Artinya kuota ini jadi pergumulan tersendiri ya. Karena itu kalau di Spotify itu hanya suara ya, jadi nggak terlalu banyak menyedot kuota ya. Jadi silahkan nanti kalau setiap kita ibadah online pasti linknya akan dikirimkan di WA Group. Karena itu yang belum masuk WA Group Condro bisa kontak saya, nomor saya ada di Warta ya. Ya, ada di Warta nomor saya, bisa kontak aja yang belum ya. Yang belum masuk bisa minta dimasukkan ya. Itu dan kemudian untuk laporan keuangan, laporan kas pembangunan sampai dengan 18 Juli ada saldo 15.296.930 rupiah. Juga untuk laporan perpuluhan sampai dengan 12 Juli pemasukan 15.942.000 rupiah. Kemudian untuk laporan keuangan Jumat Agung sampai dengan Pentakosta atau biasa disingkat JA50 ya. Untuk panitia JA50 sudah dibubarkan dan ini untuk laporannya ya. Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat. Jadi ada pemasukan dalam bentuk uang 4.763.000 rupiah. Pengeluaran untuk seksi acara baksos 3 kali dan juga ibadah 5.864.950 rupiah. Seksi konsumsi untuk rapat, PDP dan pembubaran panitia 2.845.000 rupiah. Sehingga keuangan ditutup dengan defisit 3.946.950 rupiah. Juga ada pemasukan dalam bentuk barang ya. Ada beras 3 karung, mie instan, telur ya, paket sembako dan juga kaos untuk panitia. Ini yang dalam bentuk barang. Sekali lagi panitia walaupun sudah dibubarkan, saya atas nama panitia JA50 menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dan juga sponsor dari Bapak Ibu sehingga panitia yang sudah bekerja bisa melakukannya dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan kemudian kita masuk ke warta khusus. Kami Gembala Jemaat juga seluruh jemaat Condro Kusumo mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Aris pada pagi hari ini yang memberkati kita semua. Minggu depan adalah minggu keempat kesaksian. Di sini ada Ibu Ika, nggak datang, ya. Ika Sari nggak datang ya. Ya, Ika Sari nggak datang ya. Kemarin saya bicara ngobrol di depan ya. Nah, rupanya beliau punya kesaksian yang bagus ya. Harus minggu depan Ika Sari harus sampaikan kesaksian ya. Tapi kalau diantara kita juga ada, silakan ya, karena minggu depan ada kesempatan untuk kesaksian. Kemudian yang poin ketiga, seperti biasa untuk yang ibadah online, jika perlu bantuan kami untuk mengambil video bisa menghubungi saya atau juga saudari Vero. Dan nanti setelah ibadah jam 9 pagi ya, setelah ibadah ini selesai, ada rapat yang kedua dari panitia Hari Baru ya, HUT RI sampai dengan Tahun Baru ya. Hari Baru jam 9 pagi diharap para panitia bisa on time ya, jam 9 pagi kita akan rapat. Tambahan sedikit yaitu selepas ibadah ini tolong Bapak Aris, Pak Parjo, ada nggak Pak Parjo ya?
Oh iya itu, aduh. Dan sebelahnya ya Bu Wiji ya, Pak Parjo, Bu Wiji, Pak Yer. Oh mungkin nanti sore ya. Pak Yer berarti ya 3 ya, Pak Aris, Pak Parjo dan Bu Wiji, tolong jangan pulang dulu ya. Itu saja pengumuman dari saya. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Saya rindu, saya cerita sedikit ya. Kemarin siang itu saya dapat telepon dari teman saya. Dia kecelakaan di tol. Jadi dia telepon itu dalam kondisi barusan kecelakaan. Itu mobilnya parah sekali. Ya untungnya dia teman saya yang suaminya ya, yang lakinya itu untungnya masih oke, tapi istrinya ini cukup kondisinya cukup parah ya. Jadi saya mau kita semua juga berdoa untuk Bu Ratna namanya ya, Bu Ratna ya. Jadi nggak tahu dia telepon saya pada waktu habis kecelakaan, tapi kondisi mobilnya memang parah sekali sampai bannya itu lepas semua ya, nggak tahu kecelakaan di tol ya. Jadi mungkin kondisi kecepatan tinggi ya. Kita juga doakan untuk Bu Ratna terutama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk doa-doa syafaat dan juga kita akan tutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus Allah kami, penebus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah berikan kami kekuatan melalui puji-pujian, Engkau berikan kami kekuatan melalui firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena rancangan Tuhan rancangan yang terindah, dan itulah mengapa bulan ini kami belajar untuk mengucap syukur. Kami belajar untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kami. Terima kasih untuk Pak Aris yang sudah membagikan berkat firman Tuhan kepada kami. Tetapi kami juga berdoa dan teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak dalam kondisi sesehat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Andreas, kami berdoa untuk Mbak Wido, kami berdoa untuk Ibu Jamilah. Di tengah-tengah kondisi fisik yang terbatas, mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan, mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan biarlah iman mereka yang akan menyelamatkan mereka. Kami juga teringat untuk Ibu Ratna yang kemarin mengalami kecelakaan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di balik ini semua ada hal-hal baik yang tentunya akan dilihat oleh Bu Ratna dan juga suami. Kami berdoa untuk kondisi kesehatan, kami berdoa untuk operasi-operasi yang mungkin dilakukan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang turut serta bekerja untuk membuat segalanya menjadi indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini adalah saat penuaian. Ini adalah penuaian besar. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang daripada Engkau sendiri yang memanggil mereka untuk datang kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para penginjil yang Kau utus. Kami berdoa untuk setiap kami yang juga adalah corong-corong bagi Injil Tuhan, bagi kebenaran Tuhan. Dan biarlah melalui kami banyak orang mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan sudah bangkit untuk menebus seluruh umat manusia. Jangan biarkan orang-orang mati dengan sia-sia, tetapi biarlah mereka mati dengan penuh syukur, tetapi juga hidup dengan penuh pelayanan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tentunya tidak sendiri di dalam menghadapi pandemi yang ada. Kami bersyukur ketika kami masih Kau berikan ketaatan kepada peraturan yang ada. Kami menggunakan masker, kami menjaga kesehatan. Tetapi biarlah Engkau juga berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka pun bisa memutuskan hal-hal yang penting dengan tepat. Dan ini semua untuk kepentingan rakyat
secara umum. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi politik yang ada. Kami bersyukur Engkau terus bekerja, dan kami yakin dan percaya ini semua ada di dalam kontrol Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kota Semarang, untuk rencana Tuhan bagaimana ada pilkada di Kota Semarang. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan sehingga semua kondisi bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin kami, biarlah ini adalah pemimpin yang dipilih daripada Engkau sendiri. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi baik di Kota Semarang, di Indonesia maupun di seluruh dunia, Engkau yang berotoritas atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata ketika kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam tantangan hidup datang kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memiliki jalan keluar untuk setiap kami. Kami pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami siap menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, pulanglah, dan sebelum pulang, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.